Gengs, cuaca sekarang kan lagi sering hujan ya. Kalian pada jaga kesehatan ya, jangan sakit-sakit. Makannya juga yang benar, jangan asal-asalan lu. Cukup hidup lu aja yang asal-asalan, makan mah jangan. Biasa aja gue selalu sedia tuh frozen food andalan gue yang terbuat dari ikan asli. Namanya Seafoodo, gengs. Karena bahan-bahan Seafoodo ini tuh terbuat dari ikan laut berkualitas yang tinggi protein, mengandung omega 3, 6, dan 9 yang baik buat tubuh. Varian dari Seafoodo ini tuh banyak banget, gengs. Tapi sekarang gue lagi nyetok varian favorit gue, yaitu ada Seafoodo Cheese Dumpling, Odeng, Cumi Flower, sama Fish Roll. Yang mana varian-varian dari Seafoodo ini bisa kalian rebus, kalian goreng, kalian bakar, ataupun kalian kukus. Pokoknya Seafoodo ini tuh praktis banget deh. Bisa buat lauk kayak odeng yang gue campurin ke samyang ini, atau buat cemacemnya dicocol pakai saus juga nikmat abis. Pokoknya kalian jangan khawatir karena produk-produk Seafoodo ini tuh udah bersertifikat halal dan udah ada izin BPOM-nya juga. Kalian bisa cari dia di Prima Fresh Mart, atau kalau mau lebih gampangnya langsung aja di hari gini belanja online. Klik link yang ada di bawah. Stok sekarang ya. Hai geng, selamat datang di teman cerita lagi. Ya walaupun udah masuk November nih ya, gue mau menjelaskan sedikit ala-ala klarifikasi kali. Nggak juga sih, maksudnya apa ya? Pertama banyak yang nanya kok backgroundnya masih begini-begini aja. Belum diganti-ganti kan udah nggak Halloween. Males banget gue ribet, gengs. Jawabannya gue lagi kagak ada waktu buat beberes, jadi maafin ya. Harap malum aja nih pada suka ngomong, nih hitam-hitam kayak rambut kunti begitu. Enggak kok, ini kayak tuh, jaring Spider-Man aja kan ada laba-laba juga di situ. Jadi persepsinya nih lu ngeliat begini-gini dirubah. Oh, itu Spider-Man kena Venom. Jadinya hitam gitu kan. Kalau kenanya Blackpink jadi Pink Venom. Nah, terus kenapa uploadnya teman cerita mulu dari kemarin nih? Yang pada kangen Mr. Sting sabar dulu ya, mohon maaf. Karena stok teman cerita belum habis. Ya manusia kan punya rencana ya. Tapi kadang suka meleset aja begitu. Dimana niatan awal di Halloween kemarin itu kan awal-awal akhir-akhir mau tayang tiap hari. Tapi ini badan ambruk gak sanggup lah. Kemarin aja kita vakum 2 hari lu pada ngomel-ngomel. Makanya masih ada nih sisa-sisa video buat teman cerita yang stoknya ready ya teman cerita. Jadi lu tonton aja ya. Dan ini tuh sisa-sisanya gue udah pilihin kok. Cerita menurut gue paling bombastis aja, gila, no comment, derita lu. Yaudah langsung aja di kebanyakan cincong. Dimana cerita di sini tuh dikirim sama teman kita bernama Akbar. Dimana dia mau semacam klarifikasi juga, bukan sih, pucuk. Pengakuan dosa kali ini hitungannya ribet banget kita ngomong. Karena dia telah menjual rumah horor yang bisa dibilang memiliki rahasia buruk tuh kepada orang lain. Jadi maksudnya nanti mau nanya nih ke kalian, gimana sih menurut kalian kalau kita nih menempati suatu rumah angker, terus ini rumah angker banget, jual lah ke orang, tapi tanpa ngasih tahu keadaannya ke orang tersebut. Nah, itu dosa nggak sih? Abisnya ini masalah rumahnya angkernya, ya Allah, nyerah kita, gendeng total. Ih, siapa tuh yang ketawa? Tetangga sebelah kali ya. Nah, rumah kita jangan dijual dulu deh, nggak apa-apa, udah dari kecil kita di sini. Nah, emang seberapa angker sih? Dan ada rahasia apa sebenarnya di dalam rumah tersebut? Jadi si Akbar ini tuh anak tunggal di keluarganya. Namun sang ibu itu udah meninggal lama semenjak memang melahirkan dia. Yang berarti Akbar ini tidak pernah melihat dan bertemu langsung dengan sosok ibunya. Nah, pokoknya setelah itu kehidupannya si Akbar ini tinggalnya sama ayahnya aja berdua. Tapi nggak berdua doang sih di dalam rumah. Karena di sana ada ART, ada supir, ada tukang kebun, ada satpam. Wih, banyak. Karena si ayahnya ini nih seorang direktur di sebuah perusahaan tembakau gitu. Nah, dari kecil sampai gede si Akbar ini itu tinggal di rumah dinas di daerah Bantul yang kita mau omongin nih rumahnya. Walaupun itu rumah awalnya sebenarnya rumah dinas ya, dikasih dari perusahaan gitu kan karena jabatan si ayah nih. Tapi pas Akbar udah SMA, akhirnya rumah itu dibeli sama ayahnya atas nama sendiri nih jadinya. Dan ayahnya itu menikah lagi dengan seorang wanita yang umurnya jauh lebih muda dari dia sekitar 15 tahunan, gengs. Maksudnya jaraknya 15 tahun ya. Nah, gimana pun juga walaupun wanita ini masih muda, jatuhnya ibu tirinya Akbar dong. Ya udah, semuanya pun berjalan mulus-mulus aja. Si ibu tirinya yang jatuhnya cuma beda 6 tahun doang sama si Akbar, itu baik-baik aja juga hubungan mereka. Soalnya si ibunya ini kayak semacam cewek-cewek desa yang polos begitu, gengs, katanya. Bukan tipe-tipe ibu tiri yang kayak di Cinderella, enggak, beda. Akbar nggak ada masalah kok. Nah, tapi pas Akbar ini mau masuk kuliah, ayahnya ini pensiun. Makanya sebelum ayahnya pensiun, itu rumah udah dibeli dulu nih. Biar mereka nggak usah pindah-pindah lagi lah, malas, ayahnya udah kerasan mungkin di situ. Cuma si Akbar ini kuliahnya dapat di UI Depok. Yang mana berarti si Akbar harus pergilah merantau. Ayahnya sih sangat memperbolehkan aja kok.
Ya anaknya keterima di UI jurusan geologi. Monggo sana kejar. Yang bisa nemenin dan ada juga ART-ART pekerja di rumahnya banyak. Awal-awal si Akbar nih pulang ke Bantul tuh 4 bulan sekali gitu rajin. Atau kalau emang ada jadwal libur, ya udah pulang dia. Ya tapi lama-lama bablas. Kadang 6 bulan sekali, kadang setahun sekali. Pernah begitu soalnya pulang sampai lebaran doang. Kalau kagak ada momen lebaran kagak pulang kali dia. Karena katanya emang jadwal kuliahnya tuh padet. Ditambah si Akbar ini punya kerja sambilan. Dia suka ngeband gitu, emang hobi. Jadi tiap malam minggu kalau misalkan nggak ngeband di kafe, dia ngeband tuh di acara-acara wedding. Jadi sibuk banget, dia berasa padet gitu ya jadwalnya dia. Udah nih, pokoknya Akbar kan kuliah di Jakarta, di Depok lah ya jatuhnya ya. Lalala ye. Udah mau 4 tahun nih. Dia udah jadi anak gaul Depok yang nongkrongnya di Margo City sama di warung pasta. Kalau misalkan dia nggak mager nih, sebentar lagi juga udah ke skripsi kok. Tapi tahu-tahu dia ditelepon ya sama ayahnya. Dibilang katanya ibu tirinya meninggal, guys. Walaupun emang nggak deket-deket banget ya hubungan antara si Akbar sama ibu tirinya. Cuman kan tetap aja itu istri ayahnya. Akhirnya Akbar pulang lah ke sana buat ngelayat. Sampai rumah Akbar heran nih. Kok nggak ada rame-rame acara pengajian atau apa, sepi banget. Ternyata emang ayahnya lupa ngasih tahu. Kalau acara pengajiannya diadakan di rumah orang tua si ibu tirinya itu yang ada di desa. Pokoknya lebih masuk-masuk lah di Bantul sana. Ya udah Akbar ke sana dan bener aja diadakan pengajian emang di situ. Akbar belum melihat ada yang aneh juga kok. Dan malam itu pun dia sama ayahnya sampai nginep di situ dengan kamar seadanya ya. Nah, besok paginya mereka balik lagi ke rumah. Cuma buat ngambil baju-baju ayahnya aja. Karena si ayah ini statusnya harus balik lagi ke sana buat pengajian malam selanjutnya. Cuma pas mereka udah balik ke rumah, kok situasi rumahnya sepi. Maksudnya kan harusnya biasanya setahunya Akbar, pekerja di rumah itu kan banyak, ada ART, ada tukang kebun, ada satpam, ada supir. Ini orang pada kemana ya? ART aja tuh minimal biasanya ada 2 orang. Walaupun emang selalu ganti-ganti tuh tiap tahun, keluar masuk gitu kan namanya pekerja ya. Tapi adalah pastilah. Minimal 1 supir pribadi ayah yang udah dari dulu banget ngikut. Namanya Pak Sasno. Nah, seingat Akbar nih, memang setelah ayahnya pensiun, di rumah tuh tinggal ada 1 ART sama Pak Sasno doang yang terakhir waktu si Akbar pulang. Di situ ayahnya bilang, iya nah di sini udah nggak ada siapa-siapa soalnya kan ayah udah pensiun. Jadi sayang duitnya kalau bayar orang banyak-banyak. Mending uangnya ditabung aja buat nanti kamu S2, sebentar lagi kan kamu lulus. Jadi rencana ayahnya emang pengen si Akbar ini tuh lanjut sampai S2. Ya Akbar nggak ngerti ya sebenarnya kondisi ekonomi ayahnya tuh gimana. Orang sedari kecil hidup mereka itu selalu berkecukupan. Jadi dikira ayahnya ya baik-baik aja. Tapi pas dibilang begitu ya Akbar diem aja lah. Apalagi suasananya masih dalam suasana berkabung. Cuma dia kepikiran aja nih sama Pak Sasno. Dimana Pak Sasno ini udah ngabdi lama banget. Yang jatuhnya udah tua gitu. Terus dipecat sama ayah, dia kerja apa sekarang? Nah si Akbar kan gitu-gitu dikit-dikit udah berpenghasilan nih. Duit dari ngeband-ngebandnya, apalagi kalau ngeband di wedding tuh lumayan katanya. Walaupun gak seberapa, tapi ada niat hati. Mau ngasih sedikit lah buat Pak Sasno sebagai ucapan terima kasih. Gimana pun juga dari kecil si Akbar ini itu deket sama si Pak Sasno. Ya kalau sama ART-ART yang lain itu emang gak begitu deket. Soalnya tadi ganti-ganti terus orangnya. Cuma Pak Sasno doang yang dari dulu, dari si Akbar orok sampai terakhir kali ayah pensiun tuh masih ada. Akbar bilang tuh ke si ayah, ya rumahnya Pak Sasno di mana? Akbar mau main sekalian nanti pamit sebelum balik ke Jakarta, katanya dia gitu. Tapi ternyata si ayahnya ini nggak tahu rumahnya Pak Sasno tuh di mana. Ya mungkin aja kali ya ada bosnya walaupun ada karyawan yang ikut lama, tapi nggak tahu nih rumah karyawannya sebenarnya di mana sih. Ya udah kalau gitu Akbar minta nomor teleponnya dia biar nanti Akbar nanya sendiri. Lagi-lagi si ayahnya tuh bilang Pak Sasno udah nggak pegang HP karena HP-nya tuh dibalikin ke ayah waktu dia udah berhenti kerja. Jadi sekarang ayah nggak tahu nomornya dia berapa. Ya susah juga ya kalau begitu ya. Singkat cerita yang nggak jadilah tuh si Akbar nemuin si Pak Sasno. Ya udah setelah ikutan tahlilan 3 malam di desa ibu tirinya itu, Akbar balik dong ke Jakarta. Dan Akbar ini di Jakarta juga pacaran tuh sama anak UI juga. Tapi jurusan sastra namanya Tata. Sastra apa kagak bilangnya jurusan sastra aja begitu. Udah nih, dia lanjut mulai skripsi. Mumet begitu kan sampai akhirnya sidang. Baru aja selesai sidang skripsi nih, dinyatakan lulus dia udah kayak pecah bisul gitu kan. Lega banget rasanya. Dia dapat telepon. Dibilang ayahnya masuk rumah sakit, kondisinya sekarat. Ini tuh dari rumah sakit digituin. Lah nggak pakai babe ibu ya. Si Akbar langsung pesen tiket pulang sambil nangis-nangis ditemenin sama si Tata. Jadi si Tata nih ngikutin ke sana. Pokoknya sampai sana tuh pas tiba, si Akbar langsung ke rumah sakit kan. Dia dikasih tahu nih sama dokter kalau kondisi jantung ayahnya tuh buruk dan ada komplikasi lain gitulah. Padahal kan si Akbar ini mau membawa berita bagus ya ke ayahnya, dia udah lulus.
Untungnya ada Tata tuh yang nemenin terus. Nah, jadi rentetan kejadiannya kan dia baru datang nih ke rumah sakit. Kebetulan ada dokternya tuh lagi jaga di depan ruangan ayahnya. Dibilangin kan karena kondisi ayahmu jantungnya buruk gini. Oh yaudah, terus Akbar masuk. Baru duduk megang tangan ayahnya nih. Tahu-tahu ayahnya kejang-kejang dan melotot sambil ngeliatin si Akbar. Tata sambil teriak-teriak keluar manggil dokternya lagi. Dan gak lama ayahnya udah meninggal. Jadi bener-bener kayak itu momen terakhir banget ketemu gitu doang. Dimana mata ayahnya tuh masih melotot ke Akbar. Kayak macam orang mau minta tolong tapi nggak bisa ngomong gitu loh. Air matanya juga sampai keluar. Ya Akbar kan nggak ngerti ya, dan itu cepet tau-tau udah hilang aja ayahnya. Karena pas dokter cek jantungnya udah nggak ada. Ya sama Akbar di situ matanya kayak ditutup kan, namanya melotot langsung diginiin. Nah pas Akbar nutup mata ayahnya, itu di tangannya tuh kayak kerasa kesetrum gitu loh gengs. Kalian pernah nggak sih kayak nyentuh kulit orang tapi ada sensasi kayak kesetrum gitu? Nah begitu tuh rasanya. Ya udah dari situ si ayahnya dibawa pulang dulu buat di ngajiin di rumah dan kayak dimandiin sama proses lain-lainnya lah sebelum dikuburin. Akbar tentunya juga ngabarin tuh saudara-saudaranya dan kerabat-kerabat ayahnya juga. Dia juga dibantu sama tetangga-tetangga dan Pak RT di sana buat nyiapin lah segalanya di rumah. Ya udah satu persatu keluarga dan kerabat pada dateng. Dan Akbar di situ posisinya udah jadi yatim piatu ya. Sendirian dia nggak punya siapa-siapa lagi. Pokoknya sosok ayah bagi dia tuh kayak segalanya dan panutan. Selama hidupnya nih, walaupun ayahnya sibuk, pas masih kerja ya sebelum pensiun, itu tetap sayang dan perhatian banget sama si Akbar. Pokoknya Akbar ini bisa dibilang dimanja lah. Segala yang dia mau diturutin. Dan juaranya lagi ayahnya tuh nggak pernah marah loh sama si Akbar. Itu juga salah satu alasan Akbar katanya nggak marah walaupun si ayahnya mau kawin lagi. Dipikirnya emang ya ayah butuh pendamping kali ya. Toh setelah nikah sikap ayahnya juga masih sama aja kok. Malah kayak lebih sayang ke Akbar daripada ke ibu tirinya. Jadi Akbar di situ bener-bener sedih, terpukul yang kayak kerjanya bengong-bengong dong, masih nggak percaya. Ngelihat depannya nih jasad ayahnya udah dikafanin. Sembari banyak tamu nih yang pada datang, Akbar tetap nggak fokus kayak ya makasih gitu. Lemes banget bawaannya besti. Nah di situ dia juga ngeliat nih saudara-saudaranya pada datang dari jauh. Kolega-koleganya ayah juga pada datang. Tetangga-tetangga semua rame. Sampai pekerja-pekerja tuh ART, tukang kebun, satpam dan lain-lain yang emang pernah kerja sama ayahnya tuh di rumah itu pada datang juga, gengs. Termasuk Pak Sasno. Cuma saat itu si Akbar emang nggak bisa kayak langsung negor-negoran ya. Karena situasinya riuh, rame, dan si Akbar nih masih kayak shock. Dia cuma duduk terus di samping ayahnya tuh. Di dalam hatinya Akbar nih mikir emang nih ayah orang baik. Sampai karyawan-karyawan yang dulu pernah kerja gitu ya, sempat-sempetin dateng loh. Dan akhirnya dari situ ayahnya dikuburkan. Plus acara tahlilan digelar juga tuh 3 hari 3 malam. Nah berhubung Akbar ini memang sudah lulus ya, dia nggak ada urgent juga buat balik ke Jakarta. Tapi kalau Tata ini, itu kan dia masih kuliah, dia masih semester 5 ternyata gengs. Jadi habis ikutan acara tahlilan 3 harian tadi, Tata balik. Dan di hari keempat jatuhnya si Akbar udah sendirian tuh di rumah. Pas dia bangun, dia denger kayak ada suara-suara gitu dari dapur. Kayak ada yang masak. Pas dilihat, ternyata si Akbar nih ngeliat ada yang namanya Mbok Yayu sama Encus Irma namanya. Pokoknya mereka berdua nih, ART yang pernah kerja sama ayah deh. Jadi seperti yang udah dibilangin kan, sebelumnya di rumah itu ART-nya banyak gonta-ganti mulu tiap tahun. Kayak keluar masuk digantiin siapa, keluar masuk digantiin siapa. Nah, Mbok Yayu sama Encus Irma ini salah satu dari persejarahan ART di rumah itu. Loh Mbok, Cus, apa kabar? Ngapain masih di sini? Kok kalian masak? Tapi Mbok Yayu dan Cus Irma cuman kayak senyum doang dan bilang, dan Akbar kan sendirian, gak ada yang ngurusin. Ya ampun, gak usah repot-repot, gak apa-apa, Akbar udah gede, udah bisa sendiri. Selama ini juga Akbar kan ngekos tuh di Jakarta sendirian. Si Mbok Yayu bilang lagi, iya Den, Bapak cerita. Nggak apa-apa hari ini aja kok, besok gantian sama yang lain. Hah? Sama yang lain? Iya, sementara karyawan-karyawan Bapak nanti gantian nih buat ngurus rumah. Dan Akbar jangan sedih-sedih ya, kata Cus Irma begitu tuh. Dengar begitu, Akbar lagi-lagi nangis lah. Selain masa keingetan sama kepergian ayahnya, dia nggak nyangka kebaikan ayahnya itu membuat karyawan-karyawannya ini segitu baiknya. Pagi-pagi akhirnya si Akbar sarapan tuh, sup yang dibuatkan sama Mbok Yayu. Habis itu, Akbar pergikan keluar ke teras, sambil duduk-duduk nih mikirin hidupnya habis ini mau ngapain ya. Pokoknya dia masih nggak percaya deh ayahnya udah nggak ada. Nah, pas lagi di teras, dia ngeliat ada yang namanya Pak Mamat, yaitu salah satu tukang kebun yang pernah kerja di rumah itu juga. Pokoknya di sini mau ART, tukang kebun, satpam itu ganti-ganti terus. Yang nggak pernah ganti ya cuma si supir pribadinya itu si Pak Sasno tadi. Nah, si Akbar ngeliat Pak Mamat lagi nyiram tanaman gitu, langsung ditegur dong. Pak Mamat ya? Ya ampun Pak, ngapain Pak? Sehat Pak? Sehat Den. Ini lagi nyiramin tanaman-tanamannya Bapak udah beberapa hari nih nggak disiram, takutnya kering. Sayang loh kalau mati. Ya ampun Pak, repot-repot banget. Pak maafin ya kalau ayah ini ada salah-salah. Di situ Pak Mamat kayak sambil senyum, iya Den gitu sambil tetap masih nyiram. Lagi-lagi Akbar tuh nggak bisa menahan air matanya. Kayak, aduh ini orang pada baik-baik banget. Seharian Akbar masih di rumah aja. Dia lebih banyak mengurung diri di dalam kamar.
Sesekali sih masih ada tetangga tuh yang datang untuk berbelasungkawa. Dan Akbar kayak formalitas aja. Bilang, terima kasih iya, terus dia masuk ke kamar lagi. Nah, pas sudah agak sorean, si Akbar tuh ternyata ketiduran. Dan bangun-bangun udah habis maghrib. Dia lupa nih sebenarnya tadi ada niatan mau ngasih uang ke tadi tuh Mbok Yayu, Uncus Irma, sama Pak Mamat. Ya karena makasih lah udah bantu-bantu begitu. Dikira Akbar udah balik mereka kayak jam segitu, udah malam. Tapi pas keluar, ternyata mereka masih ada di dalam rumah. Si Mbok sama si Uncus masih lagi di dapur tuh. Lagi masak malah buat makan malam. Dan Pak Mamat lagi ada di garasi samping rumah nonton TV. Sama ada nih Pak Zul namanya, salah satu satpam yang pernah kerja di situ juga. Ya Akbar masih terkaget-kaget lah nih orang-orang tau-tau pada datang. Kayak Pak Zul, apa kabar? Ngapain Pak? Ya Dan ini mau jaga-jaga aja. Dan Akbar kan sekarang sendirian. Takutnya nanti ada apa-apa. Besok saya gantian kok. Nah, di situ Akbar mulai mikir, ini kenapa karyawannya pada loyal banget begini? Padahal kan mereka udah lama nggak kelihatan ya, udah lama nggak kerja. Pas ayahnya meninggal nih pada datang semua. Apa janjian ini memang disuruh sama ayahnya sebelum meninggal kali ya? Buat selalu jagain si Akbar. Ya udah Akbar masuk lagi. Dan kali ini dia makan mie goreng tuh buatannya Encus. Nah pas makan tuh, si Akbar juga sambil ngobrol sekalian. Nanyain kan kayak, Bos sama Encus habis ini mau balik apa mau tinggal di sini malam ini? Kalau mau nginep juga nggak apa-apa, orang kamar belakang juga nggak ada orang. Kan di rumah ini tinggal saya sendiri. Dan ternyata si Bos sama Encus bilang, iya kita nginep aja Den. Oh ya udah silakan. Anggap aja rumah sendiri ya, kata si Akbar kan. Nah habis selesai makan, si Akbar balik ke kamar. Nggak tahu kenapa rasanya dia ngantuk banget gitu. Dia lihat baru jam 9 tapi udah ngantuk banget, udah deh selimutan. Biasanya padahal waktu dia ngekos tidurnya tuh jam 2, jam 3, begadang mulu. Nah mungkin karena tadi dia mulainya tidur jam 9, jam 4 subuh tuh dia udah kebangun lagi. Dan ternyata di luar nih hujan deras. Akbar keluar tuh mau ngambil minum. Pas lagi jalan ke dapur, dia kaget ada orang. Ternyata itu si Pak Sasno. Astagfirullah Pak, ngagetin aja. Ngapain Pak malam-malam di sini? Dibukain pintu sama Pak Zul ya tadi di depan. Di Pak Sasno cuman kayak ngangguk-ngangguk doang. Tapi mukanya pucat gitu terus bajunya basah. Loh, Bapak habis hujan-hujanan di luar bajunya basah begitu. Ganti baju ya Pak, nanti sakit. Mau pakai bajunya ayah? Akbar ambilin dulu ya bentar ya. Akbar langsung lari tuh masuk ke kamar ayahnya. Dan nyariin lah baju-baju yang longgar, yang gede-gede gitu yang sekiranya bisa dipakai. Nah, jadi lemarinya itu modelannya kayak depannya pintunya kaca panjang gitu loh, gengs. Nah, pas Akbar nutup lemari habis ngambil baju, otomatis dia kan hadap-hadapan sama kaca yang ada di pintu. Dan di pantulan kacanya itu, Akbar ngeliat ada ayahnya tuh di belakang lagi berdiri. Ya kaget kan Akbar langsung kayak, "Yo." Tapi nggak ada siapa-siapa ternyata di belakang. Langsung ngibrit dia keluar. Ya walaupun dia jatuhnya sayang banget sama ayahnya. Tapi kan dia tahu ayahnya udah nggak ada. Bingung si Akbar tadi, itu hayalan doang apa gimana? Kaget kan. Cuma pas ke dapur mau ngasih baju, si Pak Sasno juga nggak ada. Dicari-cari nih ke kamar belakang. Itu juga nggak ada siapa-siapa, gengs. Mbok sama si Encus juga udah nggak ada. Ke garis samping, Pak Zul sama si Pak Mamat juga kemana katanya mau jaga sampai malam nggak ada. Ini orang-orang udah pada balik apa gimana nih? Dan pas dilihat pagar rumahnya, itu emang kayak abis sedikit kebuka. Macam kayak ada orang yang abis sudah keluar lah. Nah, si Akbar pakai payung. Hujan-hujanan ada tuh, ditutup lagi. Terus digembok, dicetlek sama dia. Setelah itu, si Akbar masuk lagi dong ke dalam rumah. Di situ barulah dia merasakan bener-bener situasinya sendirian. Apalagi dramanya ya, suara hujan lebat gede ya. Nggak tahu kenapa mendadak dia jadi ketakutan. Gara-gara tadi tuh ngeliat ayahnya kan sekilas. Tapi dia balik ke kamar terus berusaha buat tidur. Dan pas mau merem, kamarnya dia kan sebelah-sebelahan ya sama kamar ayahnya. Nah dari temboknya itu kayak ada yang mukul-mukul. Duk, duk, duk pelan. Langsung merinding si Akbar kayak apaan lagi nih? Di rumah ini kan cuma ada dia sendirian doang. Akhirnya udah dia berusaha merem deh dan lanjut tidur lagi. Nah pas paginya tahu-tahu di dapur ada 3 mantan ART-nya, gengs. Kita nggak usah sebutin namanya satu-satu, layak bingung. Kebanyakan nama abisnya. Pokoknya si 3 ART-nya ini lain ya, bukan si Embo sama Encus yang kemarin. Mereka bilang katanya si Embo sama Encus sudah pulang kemarin pagi, waktu Den Akbar masih tidur. Dan sekarang bertugas mereka bertiga. Oh ya udah. Dan pas keluar dilihat ada tukang kebun sama satpam lainnya juga. Lagi-lagi bukan si Pak Zul sama Pak Mamat ya, beda orang. Yang mana mereka pun pernah kerja di rumah itu. Si Akbar masih agak kebingungan sama situasi ini. Ya tapi dia nggak punya pikiran jelek juga. Nggak kayak suka suuzon dulu pada. Orang mantan karyawannya semua ini track recordnya baik-baik kok. Nggak ada yang kayak punya niatan jahat ataupun punya histori-histori kayak nyuri atau gimana, enggak. Nah kebetulan pas si Akbar mau ngecek bahan-bahan makanan yang ada di kulkas, ternyata nggak ada bahan-bahan makanan bisa dimasak lagi. Karena pas dilihat ini sayur udah pada layu, buah-buah juga udah pada busuk. Terus pas Akbar iseng mau nyeprok telur, telurnya juga udah bau, udah busuk.
Akbar sampai bingung. Kemarin itu Mbok Yayu sama Encos Irma masak pakai bahan-bahan apa? Mereka beli sendiri apa gimana? Akhirnya siangnya si Akbar nih keluar buat belanja kebutuhan rumah, naik mobil ayahnya tuh nyetir sendiri. Kebetulan gak jauh dari rumahnya tuh ada toko serba gitulah. Nah pas lagi belanja-belanja, dia ketemu nih sama ibu-ibu emang tetangga yang tinggal di deket rumahnya. Biasa tetangga ibu-ibu itu kayak langsung ngucapin bela sungkawa, kayak sabar-sabar kamu ya nak. Kamu mau beli apa di sini? Mau ibu bantuin cari? Kamu bisa masak? Apa mau ibu masakin? Oh nggak usah bu, Akbar sih emang nggak bisa masak. Tapi ada ART-ART yang dulu kerja sama ayah ini lagi pada datang ke rumah buat masakin. Makanya nih Akbar belanja bahan-bahannya di rumah udah pada habis soalnya. Oh iya, jadi udah ada yang masakin? Ya udah kalau kamu butuh apa-apa pokoknya ke rumah ibu aja nggak apa-apa lo ya. Iya bu makasih. Beneran kok kemarin nih ada Mbok Yayu sama Encus Irma dateng. Hari ini juga ada 3 ART lainnya juga datang tuh pada gantian, Bu. Maksud kamu Encus Irma yang pernah kerja waktu kamu masih SMP? Sama si Mbok Yayu yang kerja waktu kamu kuliah di Jakarta? Si ibunya kayak kaget-kaget kepo gitu nanyain terus. Iya bener, Bu. Ih hebat, ibu hafal aja karyawan-karyawannya ayah. Tapi di situ si ibunya kayak heran terus bilang, pokoknya kalau kamu butuh apa-apa, ke rumah ibu nggak apa-apa ya? Beneran nggak apa-apa loh? Iya Bu, terima kasih. Yaudah si Akbar kayak diem-diem melipir gitu kan. Males nih basa-basi sama tetangganya, ditanya-tanyain mulu. Nah pas di supermarket itu, waktu milih-milih daging segar di etalase gitu kan, dia ngeliat tuh di baliknya ada cewek. Kayak lagi jilat-jilatin dagingnya gitu kan, dikira itu cewek gila kali ya. Tapi pas Akbar deketin kayak ngeliat lagi, daging yang dijelatinnya itu ngeliatin. Akbar kan jijik ya, dia langsung pergi kayak, apaan sih? Kok di tempat kayak gini ada cewek begitu nggak diusir? Buru-buru dia check out lah ke kasir. Beli barang seperlunya aja deh yang udah dimasukin ke keranjang. Pas mbak kasirnya kayak lagi nge-scan barangnya tuh, si Akbar kan kayak sambil nunggu noleh gitu kan ke sekitar. Dia ngeliat ada 2 pocong berdiri di depan pintu masuk. Akbar sampai kayak, apaan tuh putih-putih? Kayaknya tadi pas gue masuk nggak ada deh. Tapi orang-orang nih lalu lalang di sekitarnya biasa-biasa aja. Oh itu pajangan doang atau orang lagi cosplay kayak mau ada promo film. Soalnya kan itu situasinya rame, terang juga tuh serbanya ya. Jadi nggak serem sih jatuhnya. Nah abis udah selesai belanja nih, otomatis si Akbar itu kan harus lewat pintu masuk yang tadi dilewatin. Sama dia juga baru-baru diliatin tuh, 2 pocongnya begini nih pada promo. Niatnya nih make upnya bagus-bagus banget. Serem ya, tapi dia lewat aja begitu. Akbar nggak sampai kayak kepo-kepo megang-megang atau nanya, Mas lagi promo apaan gitu. Enggak, pokoknya ngeliatin terus ya udah lewat. Orang-orang di sekitarnya juga soalnya pada lalu lalang aja udah. Dari toko serba, baliklah si Akbar ke rumah. Dan di rumah masih ada 3 ART yang tadi. Baru aja si Akbar ini mau bilang, kayak nih saya baru belanja bahan-bahan masakan. Kalau mau dipakai silakan buat makan kalian juga. Tapi ternyata di meja makan udah terhidang tuh ada cah kangkung, ada ikan bakar, sama telur balado. Akbar kan kaget ya. Nah, ini bahan-bahan dari mana? Mereka beli sendiri apa gimana? Salah satu ART-nya jawab, udah deh dimakan dulu nanti dingin. Yaudah abis masuk-masukin belanjaan ke kulkas nih. Akbar makan tuh. Pas ART, satpam, sama tukang kebunnya ditanya udah pada makan. Semuanya pada bilang, udah tadi pas Dan pergi. Nah sebelum Akbar lupa, si Akbar ini mau ngasih duit nih ke mereka. Tapi mereka semua nolak, nggak mau. Sampai Akbar udah masak-masak, mereka juga nggak mau. Akbar kan jadi nggak enak ya. Nah abis udah selesai makan, lagi-lagi Akbar ngerasa ngantuk. Tidurlah dia. Pas bangun lagi-lagi udah maghrib. Dan di meja makan udah ada makanan baru. Yang pas dilihat-lihat memang bahannya kayaknya nih dipakai yang dari tadi dia beli di toko serba. Ya udah Akbar makan tuh. Dan pas nawarin ke orang-orang, lagi-lagi mereka sama bilangnya udah makan. Di situ Akbar nanya juga nih, kalian pada ingin apa pulang? Kalau pulang nanti bangunin saya aja nggak apa-apa kok. Biar saya kunci itu pagar. Tapi pas ngomong begitu Akbar langsung keinget, malam kayaknya gue udah ngunci pagar, dia udah ngembok. Terus ini orang-orang pada bisa masuk pagi-pagi gimana caranya? Baru enggak tuh dia. Tapi di situ Akbar nggak mau langsung nanya gitu kan ngejudge. Takutnya mereka tersinggung, orang mereka udah baik nih mau kesini mau masakin dikasih duit kagak mau. Akbar mikir lagi, oh mungkin kemarin nyetlek gemboknya tuh kurang kenceng kali ya, belum kekunci. Soalnya kan situasinya hujan-hujan jadi dia buru-buru tuh kemarin malam. Ya udah Akbar balik ke kamar terus telepon sama pacarnya tuh si Tata. Si Akbar kayak ngeluh tuh manja-manjaan. Dia bilang kayak ngerasa agak demam nih badannya. Ya mungkin karena kecapean gitu kan dari kemarin acara 3 hari 3 malam tuh tahlilan. Terus masih kepikiran ayahnya juga. Si Akbar juga kayak masih sibuk ngurusin peninggalan-peninggalan ayah lah. Termasuk rumahnya ini nih mau diapain, warisan-warisan yang gitu-gitu. Pusing dia tuh kepikiran jadinya demam. Jadi kayaknya nih dalam waktu dekat dia belum bisa balik ke Jakarta. Nah sebagai pacaran pengertian, si Tata bilang ya udah weekend besok aku kesana deh nemenin kamu. Sekalian bawa barang-barangnya Akbar juga kan masih banyak kan tinggalan di kos ya. Biar pergi nih Jumat malam sampainya Sabtu pagi terus Minggu malamnya pulang. Singkat cerita nih sebelum hari Sabtu tiba, selama hari-hari itu keadaannya terus-terusan sama. Akbar bangun pagi-pagi, terus nanti udah ada ART lainnya lagi tuh muncul yang beda-beda. Sampai pokoknya di hari Jumat, Akbar ngerasa badannya udah jadi bener-bener lemes banget.
Dan selama itu dia juga nggak keluar-keluar rumah. Karena ngerasa lagi sakit kan nggak enak badan. Tapi dilihat nih di rumah nggak ada persediaan obat apa-apa ternyata. Mau keluar sendiri dia nggak sanggup nyetir saking lemesnya, takutnya malah kenapa-napa. Mau nyuruh karyawan-karyawan yang pada datang nih hari ini, si Akbar juga nggak enak hati. Lah mereka aja nggak mau dibayar, udah ngerepotin gitu ke rumah sakit ngurusin rumah. Kok ini malah tambahin nyuruh-nyuruh lagi. Akhirnya si Akbar ini keingetan sama ibu-ibu tetangga yang ditemuinya di Teserba. Ya udah, Akbar keluar deh ke rumah tetangga itu. Yang jaraknya emang deket banget, cuma beda 2 rumah doang. Kayak, permisi bu, permisi. Lemes kan si Akbar nih. Dan yang bukanya si ibu itu langsung nanya, Bu, ada paracetamol nggak? Pas ngeliat Akbar di mukanya udah pucet banget. Langsung disuruh masuk, kamu kenapa? Udah makan kamu? Udah bu, tadi Mbok Mirna ada datang masak. Enggak. Masuk, kamu harus makan sekarang. Si ibu itu maksa gitu kan, narik si Akbar ke dalam terus langsung ngambilin makanan. Nih makan. Ya udah, Akbar makan terus minum obat. Habis itu dia pamit pulang. Niat dia mau tidur lagi saking lemesnya. Karena kan si Tata nih besok datang nih. Dia harus sehat ya pokoknya biar bisa jemput. Nah tapi malamnya habis maghrib badannya nggak karu-karuan. Rasanya udah panas, pusing terus kayak ditusuk-tusuk gitu, gengs. Lagi nahan sakit begitu. Tahu-tahu dia dengar suara ayahnya yang kayak sambil nangis sambil bilang maaf nak gitu-gitu diulang terus. Motor aja tuh di kepalanya kan ambil pusing kayak maaf nak gitu. Sampai si Akbar nih muntah-muntah. Karena nggak sanggup, akhirnya dia keluar mencoba minta tolong ke karyawan-karyawannya masih ada di rumah. Tapi anehnya semua karyawan itu tuh diem doang. Malah ada satu ART-nya nih ngomong, mau makan lagi deh? Saya siapin ya. Si Akbar kan cuma bisa geleng-geleng gitu saking lemesnya. Enggak, saya nggak mau makan, ini perut saya sakit. Terus dia ngelihat ada Pak Sasno berdiri di depan pintu. Si Akbar langsung berhenti sambil bilang, Pak Sasno pak, tolong anterin saya ke rumah sakit ya pak. Pakai mobil ayah aja, kuncinya ada di kamar pak, tolong saya pak, ini saya udah nggak kuat banget pak. Tapi Pak Sasno cuma diem doang tuh di depan pintu. Terus ngomong, udah deh nggak apa-apa, nanti juga udah nggak sakit lagi. Malah bilang begitu kan, aneh banget ya. Saking lemesnya si Akbar tuh kayak udah nggak sanggup berdiri. Tahu-tahu ada kayak suara yang gedor-gedor kayak gembok pagar gitu. Teng. Assalamualaikum Akbar gitu. Si Akbar sampai bersusah payah tuh keluar rumah. Dan ternyata itu tuh ibu tetangga yang mau nganterin makan malam buat si Akbar. Ngeliat Akbar udah sempoyangan gitu yang ngesot-ngesot. Si ibu kehebohan, astagfirullahaladzim. Nah kenapa kamu? Ini buka dulu gemboknya nak, buka nak gitu. Tapi Akbar yang nggak kuat, malah pingsan, udah nggak inget apa-apa, ngebleng. Bangun-bangun tahu-tahu dia udah di rumah sakit. Ada si ibu-ibu itu juga, ibu tetangganya, bawa suaminya, sama ada 2 tetangga lainnya. Ternyata Akbar ini emang pingsan, dan ditolongin sama mereka-mereka itu, digotong, dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, si Akbar ini kekurangan gizi. Udah seminggu, dia katanya ini kayak kamu nggak makan dengan benar deh. Tapi si Akbar yang dibilangin begitu, kan kayak langsung denial ya, lo enggak kok dok, saya makannya rutin. Tiap hari saya dimasakin. Ya si dokternya jawab lagi, kalau kamu makannya rutin, kondisi kamu nggak mungkin begini sekarang tuh diinfus. Dan pas si Akbar ngaca, mukanya tuh udah kempot, pucet banget, matanya juga udah celong gitu, gengs. Loh, saya kenapa dok? Ya kamu kurang gizi, kamu udah nggak makan berapa hari, digituin kan. Jadi memang kalau dari hasil medis, Akbar ini tuh diperkirakan udah nggak makan selama seminggu, gengs. Jadi bener-bener nggak ada makanan apapun yang masuk ke tubuhnya. Terakhir kali ya makanan yang hari itu tuh dikasih sama si ibu siang-siang. Perkara si Akbar minta paracetamol. Nah, habis dokternya pergi, ada nih salah satu tetangganya yang hadir di situ namanya Om Rauf. Nah, Akbar, sepertinya ada yang nggak beres di rumah mendiang almarhum ayahmu. Nah, Akbar ini peka ya? Peka gimana maksudnya, Pak? Ya, nah Akbar bisa melihat orang-orang yang lain nggak bisa lihat. Enggak, Pak. Saya nggak percaya gitu-gituan. Cuma beberapa hari yang lalu memang saya sempet tuh lihat ayah saya. Tapi mungkin itu hayalan saya doang semenjak beliau nggak ada. Tapi tahu-tahu si ibu tetangga tuh nimbrung bilang, Nak, maaf, masalahnya nih saya tahu ibu, Bu Yayu itu udah lama meninggal. Cus Irma juga, soalnya kan Cus Irma masih saudaraan sama ART yang kerja di rumah ibu. Jadi pas Nak Akbar bilang katanya mereka datang, kirain ibu, Nak Akbar bohong. Mungkin biar dikira ada yang masakin aja di rumah, sungkan mau ibu masakin. Tapi belakangan Nak Akbar juga bilang, kalau Mbok Mira datang tuh masak. Lah, Mbok Mira kan kecelakaan nak bareng Pak Sasno waktu naik motor ke pasar tempo hari. Orang waktu itu juga warga yang nolongin kok bawa mereka ke rumah sakit tapi emang gak ketolong. Dengar begitu Akbar nggak percaya Pak Sasno kecelakaan. Kemana saya masih lihat Pak Sasno kok tadi juga masih lihat. Tapi semuanya kayak Akbar nih ngotot kayak yaudah kamu istirahat aja. Tetangganya pada pulang tuh. Semalaman Akbar dirawat tuh di GD. Dan suasana di GD tuh lumayan rame ya. Jadi Akbar ngerasanya nggak ketakutan sendirian. Sampai besoknya di jam 9 pagi si Tata dateng. Si Akbar emang udah ngabarin kalau dia masuk rumah sakit. Yaudah dari situ Akbar akhirnya diperbolehkan buat pulang. Disuruh makan yang bener, dia diantarin tuh pulang sama Tata. Tapi kan mereka harus bayar-bayar dulu tuh di kasir. Nah si Akbar duduk yang ngurusin si Tata. Di situ dia ngeliat kayak ini pasien-pasien di rumah sakit ini kok pada serem-serem banget. Soalnya banyak yang kayak berdarah-darah. Ada yang mukanya rusak, ada yang kayak habis kecelakaan. Pokoknya aneh-aneh banget tapi pada jalan-jalan sendirian.
Akbar merinding gitu kan, terus bilang ke Tata, di sini kok pasiennya serem-serem ya. Untung di IGD kemarin nggak ada yang begini-begini nih. Tapi pas Tata kayak ngeliat selingan-selingan, serem apaan, biasa aja. Ya kayak rumah sakit pada umumnya lah. Yang lemes aja udah duduk, pucet, ya kayak si Akbar nih. Yaudah yuk kita pulang aja. Pulang tuh mereka. Pas sampai rumah, kondisinya kosong, nggak ada siapa-siapa. Akbar ngiranya nggak ada yang datang berarti hari ini. Mungkin karena si Akbar ke rumah sakit ya. Jadi kalau mereka masak juga buat siapa. Cuma di situ Akbar masih bingung sama perkataan dokter dan para tetangganya. Kok bisa-bisanya dibilang ini gua sakit kekurangan gizi. Udah nggak makan selama seminggu. Yang jelas-jelas dia makan kan teratur tiap hari dimasakin. Pas sampai rumah, Akbar bilang, oh ya lupa, harusnya tadi kita kesini belanja makanan dulu ya. Bahan-bahan juga udah habis nih, nggak ada yang bisa dimasak. Kan soalnya dari kemarin, itu bahan-bahannya udah dimasakin tuh sama para ART-nya. Tapi pas si Tata ngecek kulkas, dia bilang loh, masih banyak kok. Tapi udah pada nggak seger ya nih. Cuma ini kayak telur masih bagus, tapi kok kita ceplok telur aja ya. Si Akbar kan langsung ngelong kayak ke kulkas ya. Dilihat, itu bahan-bahannya masih full. Dari dia beli di Toserba, nggak ada satupun yang berkurang. Sampai telur-telurnya tuh masih disegel di plastik. Sayur-sayur juga masih dibungkusin di plastiknya. Selama ini ART-nya pada masak pakai apaan? Si Akbar ini emang tipe-tipe yang jarang buka kulkas. Karena dia kalau minum gitu dari dispenser. Dan si Akbar ini tipe-tipe anak yang nggak suka makan buah. Sama nggak suka nyemil-nyemil. Dari dulu emang jarang tuh gerata-gerata kulkas. Di situ Akbar ngerasa aneh banget lah. Tapi si Tata tetap lanjut aja tuh ceplok telur. Terus masak nasi pakai magicom. Ya udah mereka makan tuh. Karena badannya Akbar ini masih gerges-gerges ya, masih ada lemes-lemesnya. Dan emang disuruh banyak-banyak istirahat sama dokter. Jadinya dia lanjut tidur. Sementara si Tata nih mandi. Bangun-bangun ternyata udah malam lagi. Pas Akbar keluar, dilihat ada yang lagi masak tuh, dikiranya si Tata. Tak, masak apa, telur lagi? Nggak mau kita keluar aja gitu makan di restoran. Pas dilihat lagi, ternyata yang masak ibu tirinya, gengs. Dan pas ibu tirinya itu ngeliat si Akbar, bentar lagi ya Akbar, sabar tunggu ya. Ya di situ si Akbar gemeteran lah. Karena dia tahu ibu tirinya udah kagak ada. Lah ngapa Toto di sini masak? Langsung lari tuh si Akbar keluar dan ketemu tabrakan sama si Tata lagi bawa makanan. Ternyata si Tata nih abis dari rumah si ibu tetangga. Tadi dipanggil emang disuruh ambil nih makan malam buat Akbar. Akbar yang masih ketakutan bilang jangan ke rumah, jangan ke rumah. Akhirnya mereka balik ke rumah si ibu tetangga. Akbar bilang ngelihat si ibu tirinya lagi masak. Kan ibu tiri saya udah meninggal. Akhirnya dipanggil lagi tuh Om Rauf. Tetangga lainnya kemarin bantuin ke rumah sakit. Di situ Om Rauf bilang dia emang peka. Tapi nggak bisa bantu apa-apa juga. Karena cuma bisa sebatas sama-sama bisa lihat aja. Dan waktu dilihat keadaan rumahnya gitu kan dari depan sama si Om Rauf, dia pun juga kaget. Karena katanya banyak banget arwah-arwah yang pernah bekas kerja di situ. Sampai-sampai si Om Rauf ini sempat nanya, ayah kamu ikut-ikut pesugihan ya Bar? Akbar langsung jawab lah, gak mungkin lah, ayah saya orang baik. Tapi Om Rauf jelasin, maaf nak, namun sepertinya arwah-arwah itu tumbal dari ayah kamu. Sampai-sampai si Om Rauf ini ngeliat di depan rumahnya si Akbar aja, itu nggak berani sampai masuk ke dalam. Saking banyaknya katanya, gengs. Dia juga ngeri sendiri. Akhirnya malam itu mereka ini tidur di rumahnya si ibu tetangga. Dan waktu Tata nelfon ayahnya tuh di Jakarta, dibilang yaudah besok kalian pulang pergi ke Jakarta. Ada kenalan ayah yang bisa bantu. Yaudah pas besok paginya mereka mau pergi ke Jakarta. Masalahnya baju-baju, dompet, hal-hal yang dibutuhkan kan masih ada di dalam rumah itu ya. Sementara si Akbar ini masih ketakutan, nggak mau dia masuk lagi ke dalam. Akhirnya tahu nggak sih? Si ibu-ibu tetangga itu yang masuk, gengs. Jadi emang ibu-ibunya kayak agak jeger ya. Dia bilang, udah saya kan nggak punya masalah sama ayah kamu. Nggak ada urusan juga sama ayah kamu. Saya ini selalu baik juga sama orang-orang sekitar. Jadi kalau ada setan-setan di rumah itu yang berani ganggu saya, biar Gusti Allah yang hajar. Berani banget, memang the power of emak-emak. Ya udah akhirnya semua barang yang dibutuhin sama Akbar tuh diambilin. Dan lucunya ini masih ada aja ya cerita lucunya ya. Si Akbar sama Tata nih posisinya nunggu tuh di depan pagar. Terus nanti si ibu nih kayak ngambil barang, masuk ke dalam, terus nanti keluar dari teras. Nanya kayak, tasnya yang ini gitu. Nah nanti si Akbar jawab, iya bu yang itu bu. Masuk lagi nih ibunya, keluar lagi, bajunya yang ini apa yang ini? Yang kanan bu. Terus masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Teriak-teriak nanyain dari teras. Dan di tengah kehebohan si ibu nih yang teriak-teriak begitu, Akbar tuh sebenarnya ngelihat ada beberapa tukang kebunnya yang berdiri di taman ngeliatin dia. Cuma karena itu ya pagi-pagi ya, masih jam 8. Masih terang kondisinya dan banyak orang. Ditambah si ibu nih yang teriak-teriak dari teras. Jadi Akbar tahu walaupun ini hantu-hantu, tapi mereka ini nggak bisa ngapa-ngapain selama si Akbar memang nggak masuk ke dalam rumah. Habis semuanya udah beres, si Akbar pamit tuh ke si ibu. Baik banget ya pokoknya nih ibunya nih, sampai si Akbar emang nggak mau nyebut namanya. Biar si ibu nih hidupnya tenang-tenang aja, pokoknya nanti ada alasannya. Singkat cerita, sampailah mereka di Jakarta jam 8 malam. Naik kereta tuh. Dan mereka ke rumahnya Tata. Yang kebetulan memang Akbar sebelumnya sudah dikenalin ya sama ayahnya si Tata. Nah di rumahnya Tata, ternyata ayahnya udah manggil temennya yang juga dulu merupakan guru agamanya si Tata waktu SD. Sampai si Tata pas ngeliat kaget, oh Pak Dharma. Nah waktu ketemu Akbar, Pak Dharma tuh langsung bilang, kita sholat dulu yuk.
Ya udah mereka jamaah tuh sholat isya. Dan abis sholat isya, Pak Dharma bilang begini, sepertinya kamu dilimpahkan peninggalan dari ayahmu secara tidak sengaja. Jadi pas di terawang katanya sih, si Akbar ini memang tahu-tahu bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa dilihat orang biasa. Itu perkara mata batinnya tuh kebuka waktu dia menutup mata ayahnya, gengs. Yang pas ayahnya meninggal di rumah sakit di hadapannya dia. Ibarat kata, pas nutup mata ayahnya, kebukalah mata batinnya dia. Karena semasa hidupnya sang ayahnya ini ternyata memang melakukan hal-hal musyrik untuk mengejar jabatan dan hal-hal duniawi. Sehingga orang-orang di sekitarnya lah yang terkena imbasnya. Makanya ART-ART-nya tuh pada ganti tiap tahun, perkara emang pada nggak selamat. Tapi dikiranya Akbar, dulu tuh semuanya kalau ART-nya pada ganti ya emang cabut aja kali. Soalnya kayak ada yang pulang kampung tau-tau kecelakaan, atau lagi keluar terus kena musibah, terus sakit-sakitan nggak bisa datang kerja. Yang mana semua itu sedari kecil ya Akbar nggak tahu menau, semua urusan ART ya diurus sama ayahnya lah. Sampai terakhir setelah ayahnya pensiun, ayahnya ternyata berniat untuk berhenti melakukan hal-hal musyrik. Karena mungkin mikirnya udah tua ngapain juga. Dan dia mau tenang bersama istri barunya tuh, si Ibu Tiri. Dimana ayahnya beneran suka beneran cinta sama si Ibu Tirinya ini. Tapi ternyata semuanya nggak bisa berhenti gitu aja. Dimana ujung-ujungnya si Ibu Tirinya diambil juga. Sampai Pak Sasno nih, orang kesayangan dan kepercayaannya ayah, itu juga terkena imbasnya sampai nggak ada siapa-siapa lagi. Karena panik mungkin nih dan nggak dapetin karyawan-karyawan baru. Buat dijadiin tumbal, makin lama, makin susah nih nyari orang. Apalagi statusnya ayah udah pensiun. Udah nggak punya kuasa dan disupport sama fasilitas kantor buat ngasih terus nih, suplai karyawan-karyawan baru buat kerja di rumahnya dia. Akhirnya ayahnya tuh menyerahkan dirinya sendiri. Karena takut nanti Akbar yang kena imbasnya. Jadi setelah ayahnya meninggal, Akbar bisa melihat hal-hal gaib yang biasanya bisa dilihat sama si ayah. Namun ternyata semuanya nggak selesai di situ aja, karena si Akbar ini juga tetap diincar dan mau diambil. Tapi untungnya masih selamat. Dari situ si Akbar ini disuruh satu persatu datang ke makam para orang-orang yang pernah kerja sama ayahnya untuk berdoa dan meminta maaf. Namun masalahnya, kan nggak semua pekerja dari ayahnya nih Akbar kenal dan tahu alamatnya di mana ya. Pak Sasno aja tahu segitunya si Akbar nggak tahu alamat itu di mana. Tapi segala upaya karena benar-benar niatnya bersungguh-sungguh, si Akbar ini mencari tuh sebisanya dia. Dan rumah ayahnya itu akhirnya juga dia jual. Tapi butuh waktunya cukup lama, sekitar 1,5 tahun lebih. Sampai ada orang yang mau beli rumah itu, jadi nggak cepet juga prosesnya. Dan selama itu Akbar ini tinggalnya di Jakarta, serta bertunangan sama si Tata. Nah, hitung-hitung nanti rumahnya itu habis dia jual, mau buat beli KPR-an lah. Mungkin di Depok, ataupun rumah-rumah yang masih kebeli di sekitaran Jakarta pinggir-pinggir, buat membangun rumah tangga bersama si Tata. Nah, waktu proses serah terima, untuk tanda tangan dokumen mau nggak mau, Akbar kan harus ke sana ya. Tapi tetap aja saat itu Akbar nggak berani masuk. Karena ternyata masih banyak sosok-sosok yang nggak Akbar kenal. Ya karena tadi ART yang kerja di sana itu kan banyak. Silih berganti, ganti-ganti mulu. Ditambah 4 tahun si Akbar kan di Jakarta, pulang ke sana tuh juga jarang. Nah mungkin di periode itu banyak nih ART-ART atau pekerja-pekerja yang nggak sempat juga si Akbar ketemu. Orang tadi yang istilahnya Akbar kenal aja. Itu susah banget nyari alamat atau kerabat buat ditanyain makamnya di mana. Ini lagi sosok-sosok yang mukanya nggak familiar, bener nggak tahu ini tukang kebun siapa namanya, ini satpam siapa, ini ART siapa. Jadi masih banyak tuh sosok-sosok yang berdiri dari halaman dan di jendela, pokoknya di rumah itu yang ngeliatin Akbar dari luar pagar. So itu cerita jual rumah yang isinya kayak lagi konser kali ya kalau bisa ngeliat ya, rame banget. Nah, cuman katanya sih penghuni baru yang sekarang itu nggak kenapa-napa. Mungkin karena nggak ada kaitannya juga ya sama sang ayah. Karena konteksnya kalau pekerja di rumah itu, mereka kan menikmati atau digaji dari uang si ayahnya kan. Soalnya memang selama 1,5 tahun sebelum rumah itu dijual, si ibu tetangga yang suka beberes rumah, bersih-bersih gitu sama yang nyiap-nyiapin. Misalkan kalau ada yang mau datang gitu lihat-lihat mau beli rumahnya. Nah, dan si ibu itu juga bilang nggak pernah ngeliat apa-apa kok dia. Malahan katanya kalau diliatin pengen dia gemuk pakai sapu lidi. Padahal kalau versinya Om Rauf, kalau dia jalan lewat rumah itu dia pasti selalu ngelengos. Karena dia bisa ngeliat segitu banyaknya. Makanya kata si Akbar, si ibu-ibu tetangga ini tuh baik banget dan berjasa buat hidupnya. Ya semoga si ibu nih kagak disalahin sama si pembeli rumah kan soalnya lewat perantaranya si ibu itu ya. Dan Akbar juga berdoa, pembeli rumah yang sekarang tuh ya bisa kerasan dan gak diapa-apain lah. Nah, tapi Akbar jadi bingung. Sebenarnya dosa nggak sih kalau dia jual rumah tersebut, tapi merahasiakan dan nggak bilang-bilang ke pembelinya mengenai keadaan rumahnya? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Secara Akbar ini kan pengen tobat untuk menghapus dosa-dosa ayahnya yang takutnya ngalir ke dia. Yang namanya karma kan? Karena sampai saat ini pun jatuhnya si Akbar itu masih bisa ngeliat yang aneh-aneh. Tapi dia udah mulai cuek dan nggak begitu peduli. Selama itu bukan sosok-sosok yang ada di rumah sana yang emang pengen ngambil dia. Jadi berarti ya selama beberapa hari itu dia dimasakin sama setan.
malah busung lapar tuh, kurang gizi. Nah cuma satu hal sih yang nggak disangka-sangka sama si Akbar. Ternyata ayahnya selama ini dia kenal orang baik gitu ya, punya rahasia yang seserem itu. Dimana karyawan-karyawannya itu pada muncul waktu ayahnya meninggal itu bukan karena mau berkabung ya, tapi emang mau balas dendam, dan emang di situ arwahnya di dalam rumah itu. Cuma si Akbar emang baru bisa lihat aja. Ya, komen-komen aja lah di bawah, guys. Menurut kalian bagaimana tuh? Thank you ya semuanya udah pada nonton. Kalau kalian mau kirim-kirim cerita, biasa langsung email aja ke sini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.